Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juni 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di ruangan ini dalam sebuah kajian tematik pada sore hari ini, insyaallah sebagai kajian akhir di perjalanan suci kita berhaji dan kemudian menziarahi kota Madinah dan Masjid Nabawi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Haji Ramani 1446 Hijriah. Pada kesempatan akhir pengajian kita di Kamis 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah ini, hanya ada 3 poin yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan poin-poin ini menjadi bekal nanti kalau kita pulang ke Indonesia. Poin yang pertama adalah al-istiqamah dalilun ala birril hajj. Istiqamah adalah bukti mabrurnya haji seseorang. Sebelum saya jelaskan tentang istiqamah, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dalam dunia itu ada surga, kenikmatan. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, niscaya tidak merasakan surga akhirat.
kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, hanya dengan petunjuk dari Allah kita benar-benar mengisi waktu-waktu hanya kamar masjid. Kalaupun beli hadiah tidak terlalu yang terfokus, tetapi kamar masjid, kemudian beribadah, kemudian doa lagi di raudhah, doa lagi antara azan dan iqamah, doa lagi, dan terus seperti itu. Kenapa kita tidak pernah bosan mengerjakan itu? Dan kenapa rasa lezat itu belum ada ketika kita di negara kita? Itulah kelezatan istiqamah. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 4 perkara yang siapa saja di dalamnya terdapat 4 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Kita ingin nanti saat di Indonesia kita bisa sebelum azan subuh sudah di masjid. Kita ingin saat di Indonesia mengerjakan tahajud, witir sebelum azan subuh. Kita ingin saat di Indonesia kita mengadah tangan di antara azan dan iqamah. Ingin saat di Indonesia lebih banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan entah bagaimana nanti kalau seandainya pulang ke Indonesia, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ini awalannya, bukan akhirannya. Nanti pembuktiannya saat kita pulang ke Indonesia. Itulah istiqamah. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan sebesar istiqamah seseorang di dunia, sebesar itu pula istiqamah dia di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Siratnya Allah itu tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'ar. Di riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian gelap, tidak ada cahaya kecuali cahaya berdasarkan amal ibadah. Kemudian samping-sampingnya besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang ditakdirkan untuk diambil. Dan sebesar istiqamah seseorang di dunia, sebesar itu pula dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Maka oleh karena itu pesan yang pertama tadi, al-istiqamatu dalilun ala birril hajj. Istiqamah adalah bukti kemabruran haji. Lalu apa itu istiqamah? Istiqamah rukunnya ada 2. Dan kalau sudah berbicara rukun, berarti dia adalah
bagian yang paling penting di dalam sesuatu. Tidak sah istiqamah tanpa dua hal ini. Yang pertama adalah berjalan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, rukun istiqamah yang tidak sah istiqamah kecuali dengannya selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inilah yang dimaksud dengan rukun yang pertama. Berjalan di jalan yang benar. Berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak akan pernah orang istiqamah kalau jalan yang dia jalani sudah salah. Dan rukun yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Inilah rukun istiqamah. Tidak sah dan tidak terjadi istiqamah kecuali dengan dua ini. Dan rukun istiqamah ini, kita bagaimana cara berjalan di jalan yang benar, akan bisa berjalan di jalan yang benar dengan menimba ilmu agama. Maka nasihat saya, kalau pulang nanti, luangkan waktu. Jangan di waktu luang. Luangkan waktu belajar ilmu agama. Terutama ilmu-ilmu yang kita tidak boleh bodoh dan tidak tahu di dalamnya. Rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan qalbu, bersyukur, bersabar, rasa takut, rasa harap, bertawakal, dan zikir-zikir keseharianan. Maka harus belajar agar istiqamah. Jangan sampai tidak belajar. Dan seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan jalan yang benar. Jalan yang benar akan didapat dengan belajar. Dan ingat, belajar terutama bagi kawan-kawan yang mungkin main media sosial, belajar bukan dari video reels 1-2 menitan, video short di YouTube 1-5 menitan. Enggak. Belajar menuntut ilmu adalah membawa kitab di hadapan seorang alim, kemudian setelah itu dia mempelajari rukun Islam, rukun iman dengan maksimal. Ini PR bersama. Yang belum menetapi ini dijamin tidak akan istiqamah. Ya. Karena inilah ilmu yang paling mendasar. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Jibril, Rasulullah SAW bersabda, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Inilah Jibril telah mendatangi kalian untuk mengajari kalian perihal agama kalian. Yang sudah duduk lama di majelis ilmu, ikut pengajian sana sini, maka jika belum belajar rukun Islam dengan buku berdalil dari Al-Quran dan Hadis kepada seorang guru, ustadz, kiai, maka belum belajar dan sulit untuk istiqamah. Saya sudah mengenal dakwah, sering pengajian,
tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, tapi ilmunya masih ngambang. Mau wudu, mau tayamum, masih bingung. Mau sholat, masih belum yakin hati Rasulullah SAW sholatnya itu bagaimana. Karena memang tidak belajar secara sistematis. Begitu juga hal yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan. Seseorang tertimpa musibah bertubi-tubi. Dia akan bisa jawab dengan beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah. Kemudian yang kedua, rukun kedua memerlukan agar seorang selalu berjalan di atas jalan yang benar, memerlukan dua hal. Yang pertama, doa. Dan yang kedua, usaha. Ya, doa dan usaha. Seperti kita tadi 2:30 sampai di sini. Kemudian paling banter kita beristirahat 5 menit, 10 menit, ada yang setengah jam. Itu pun tidak nyenyak karena khawatir takut tertinggal sholat asar. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa benar-benar berusaha semaksimal mungkin? Kenapa di Indonesia nggak bisa? Jawabannya adalah satu, tidak mau berusaha, dan yang kedua, tidak berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah selalu benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat yang terakhir. Maka berdoa, banyak-banyak berdoa agar istiqamah. Dan yang kedua, berusaha, harus dipaksa diri ini untuk bisa bangun malam. Ya, contoh misalkan, ada yang tadi malam tidur jam 12. Kemudian janjian untuk ke Baqi jam 3. Berarti tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Karena harus bangun 2:30, siap-siap, dan seterusnya. Kok bisa? Dan nggak tahu nanti pulang bisa nggak? Pulang selezat ini nggak ibadah kita? Kita nggak tahu. Padahal tanda kemakburan haji adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pagi, kemudian kemarin malam ikut kajian dengan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau mengatakan Al-Miftah, beliau membaca hadis-hadis tentang akhlak, dan pada bab yang terakhir beliau menyebutkan tentang pensucian jiwa. Salah satu kiat suci jiwa adalah berdoa. Jangan pernah remehkan doa. Yang kecanduan maksiat, yang kecanduan melalaikan waktu, yang kecanduan nanti jangan sampai ya, kalau pulang kemudian, wah bebas nih, pulang. Nggak di Mekah, nggak di Madinah lagi. Nggak ada Rahmani lagi. Nggak ada Bang Zul lagi ngingetin kajian. Nggak ada Ustaz lagi. Bebas nih. Sudah niat dari sekarang. Maka yang seperti ini, hati-hati. Syekh mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Dan itu beliau katakan dari mulai dulu kami mahasiswa di sini tahun 2000-an. Sampai sekarang. Coba bayangkan. 25 tahun yang lalu. Sampai sekarang, nasihatnya tidak lebih dari itu. Doa kunci segala kebaikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar istiqamah. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seseorang istiqamah,
dia harus mengetahui musuh istiqamah. Musuh istiqamah adalah yang pertama, godaan syubhat. Syubhat, hal yang samar-samar di dalam agama. Baik berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim dalam qalbunya, atau berkaitan dengan ibadah, atau berkaitan dengan muamalah, atau berkaitan dengan adab dan akhlak. Berkaitan dengan akidah, maka syubhat samar-samar tentang keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, keyakinan terhadap takdir baik dan buruknya. Kemudian syubhat terhadap ibadah. Kalau sudah sampai kepada derajat tertentu, maka tidak perlu untuk beribadah. Karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Ini syubhat di dalam perkara ibadah. Syubhat dalam perkara ibadah, mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Syubhat dalam perkara muamalah, yaitu muamalah-muamalah yang belum pasti halalnya, dia masuk ke dalamnya. Maka jauhi betul. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, godaan yang kedua adalah syahwat. Syahwat. Ini musuh istiqamah. Dan manusia akan digoda sesuai dengan kelemahannya masing-masing. Yang mata, telinga, kemaluannya tidak bisa dia jaga, maka dia akan dilalaikan dengan syahwat. Syahwat berkaitan dengan perut, kemaluan, itu syahwat. Kemudian syubhat yang dia mungkin ahli ibadah, tapi diberikan syubhat sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam bersuci, di dalam sholat, di dalam hal-hal yang samar-samar sehingga merepotkan dirinya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, al-fitnatu naw'an. Fitnatu syubhat. Godaan itu ada dua. Godaan syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat ini godaan paling besar dari dua godaan tadi. Yang kedua, fitnatus syahwat, godaan syahwat. Dan kadang-kadang di dalam diri seorang hamba terkumpul dua-duanya atau cuma salah satunya. Apa penyebab fitnatus syubhat? Ini yang tadi kembali ke permasalahan tadi. Fa fitnatus syubhat min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Fitnah, godaan syubhat karena lemahnya ilmu pengetahuan, sedikitnya ilmu agama. Akhirnya digoda dengan syubhat. Dan fitnatus syubhat ini lebih berbahaya dibandingkan fitnatus syahwat. Kenapa? Karena hasil dari fitnatus syubhat adalah kekufuran, kemunafikan, kemurtadan. Contoh misalkan orang habis tahajud murtad. Contoh orang habis umroh haji murtad. Ya. Kemudian contoh orang meninggalkan hal yang disyariatkan karena hanya sesuatu dunia. Itu godaan syubhat. Dan godaan syubhat ini lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan godaan syubhat sebabnya adalah taqdimur ra'i 'ala syar'i wal hawa 'ala al-'aql. Lebih mengedepankan pendapat, lebih mengedepankan logika, rasio dibandingkan dalil syariat.
Ini adalah godaan syubhat, dan hati-hati. Banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin godaan syubhat. Riba jadi halal, sholat tidak wajib, perempuan boleh buka jilbab, perempuan boleh kumpul kebo, Al-Quran bukan kitab suci, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis disebut sebagai warga Puritan, terkebelakang. Itu syubhat. Khamar hanya haram di tanah Arab. Itu syubhat. Kemudian berhubungan laki-laki dan perempuan dengan mudahnya karena dianggap ini adalah perkara ringan. Itu syubhat. Seorang suami suka menjelalatkan matanya kepada pandangan-pandangan yang haram karena dianggap sebagai dosa kecil. Syubhat. Dan ingat, dosa kecil jika ditumpuk-tumpuk menjadi besar. Gunung Uhud, kalau seandainya kita lihat, dia adalah tumpukan batu-batu kecil. Makanya para ulama mengatakan, la tahqiranna saghirah innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung terdiri dari batu-batuan yang kecil. Jadi pokok syubhat, sebab syubhat adalah mengedepankan ra'yu, pendapat, akal, logika dibandingkan syariat dan akal dan dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Bagaimana cara menolak godaan syubhat ini? Caranya adalah dengan kembalikan semua syubhat kepada Al-Quran dan hadis. Perempuan misalkan menganggap dirinya lebih baik memperbaiki qalbu dibandingkan berjilbab. Ini godaan syubhat. Perempuan dengan punya syubhat, dia akhirnya membolehkan dirinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Godaan syubhat. Dan ujungnya kepada kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan. Maka obatnya kembalikan kepada dalil. Yaitu hal yang yakin, dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan orang-orang yang dalam ilmunya, maka mereka akan mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Jadi kalau ada syubhat, tinggal kembalikan kepada apa? Dalil. Kapan diri kita punya syubhat, maka kembalikanlah kepada dalil. Baik. Kemudian godaan yang kedua dari musuh istiqamah adalah syahwat. Syahwat, harta, tahta, wanita. Dan syahwat, penyebabnya adalah taqdimul hawa ala alaq. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Orang yang terjebak kepada perbuatan zina, dia lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat. Terjebak kepada kecanduan minum khamar, kecanduan berjudi, kecanduan makan harta haram, maka dia lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan apalagi dibandingkan dalil syariat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dua musuh istiqamah. Yaitu apa tadi? Syubhat dan syahwat. Kemudian yang kedua. Nasihat yang kedua saya ambilkan dari
nasihat seorang tabi'i terkenal, Al-Hasan Al-Basri. Dan ini mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Al-mu'min baina al-ihsan wal makhawif wal munafiq baina al-isa'ah wal aman. Orang beriman itu cirinya berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah. Tapi dibarengi dengan rasa takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat beribadah di kedua tanah suci, maka para ulama salaf terdahulu, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian lebih perhatian diterimanya amal ibadah dibandingkan beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27. Maka pesan saya yang kedua adalah, orang beriman itu sifatnya berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada Allah. Baik dengan mengerjakan amal ibadah, dan yang kedua adalah takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya, kita ngantri saat di Arafah, ngantri makan siang. Panas banget. Agar bisa mengisi perut kita sebelum kita berwukuf di Arafah. Kemudian saat waktunya berwukuf di Arafah, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Allah tidak menerima, lalu siapa yang mau menerima? Saya sering terenyuh ketika imam tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sering berdoa, Allahumma la taruddana khaibin. Ya Allah, jangan tolak doa kami. Kalau engkau nolak doa kami, lalu siapa yang mau menerima? Kalau seandainya engkau tidak mau menerima, lalu siapa yang mau menerima? Selalu Pak, bekal pulang haji ini yang ada dalam benak kita adalah beramal ibadah agar diterima oleh Allah. Ulama salaf terdahulu mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni sajdah wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Perhatikan, yang nanti pulang sudah merencanakan saya ingin ini, usaha ini, terus dia bangun angan-angan dunianya. Tidak salah dan tidak berdosa, tapi ingat baik-baik. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku mengetahui satu sujudku ketika dahi kita di atas tanah lebih rendah daripada pantat kita, diterima oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seistrinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari ini melakukan berbuat ihsan. Orang beriman antara berbuat ihsan dengan antara rasa takut tidak diterima amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang maha menentukan amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik kebalikannya, berbuat buruk dan aman. Nah, ini hati-hati nanti saat pulang. Sudah benar-benar luntur, bagaikan gunung yang kita bangun itu luntur,
gunung esnya itu meleleh, yang asalnya sebelum azan sudah bisa antara azan dan iqamah kita berdoa, kemudian turun sampai masbuk paling terakhir. Nggak tahu kita, Pak, bagaimana nanti. Ini salah satu yang kita khawatirkan nanti kelak ketika kita pulang. Kan kita punya kawan sekarang, kawan karena Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama sekamar, kita jalan. Kemudian kita pulang lagi sama-sama saling membangunkan satu dengan yang lain. Semakin hari semakin erat hubungan kita. Bagaikan punya keluarga baru, saudara baru. Tapi saat pulang ke rumah masing-masing, nggak tahu. Maka jangan seperti orang munafik yang mengumpulkan keburukan dan rasa aman. Sudah berbuat buruk, kemudian mempunyai rasa aman. Aman seakan-akan dia adalah orang-orang yang tidak pernah tersentuh dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari semua ini yang kita kerjakan. Wallahi Pak, saya masih merasakan seakan-akan kita masih merasakan panas luar biasa di Arafah. Keringat luar biasa di Muzdalifah. Meskipun kita dimudahkan oleh Allah SWT dibandingkan dengan yang lain-lain. Akan tetapi kita nggak tahu apakah kelezatan itu bisa terulang saat kita kelak di Indonesia. Sholat tahajud 12 rakaat diakhiri dengan witir. Tahu Pak, bisa nggak bertakbir, berzikir, baca Quran, talbiyah, terutama mengangkat tangan, indahnya berdoa, lezatnya berdoa saat kita selama 24 hari. Tidak lupa-lupa. Apalagi yang kemarin sholat di Raudhah. Setelah sholat 2 rakaat lagi, doa lagi. Dalam sujudnya doa lagi. Enggak hati-hatinya. Kenapa bisa lezat seperti itu? Salah satu kunci yang disebutkan oleh para ulama adalah niatkan hidup untuk sukses di akhirat. Dan kesuksesan akhirat ada 5 hal. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang kedua, surganya surga Firdaus. Yang ketiga, lezat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan anak-anak kita, keluarga kita, dan kita mengadakan perjalanan dari Jakarta sampai sekarang dengan segala macam kejadian-kejadian yang ada. Salah satunya adalah ingin mengabdi kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Yang Allah itu kita belum pernah lihat. Dan melihat wajah Allah, lezat melihat wajah Allah, itu adalah nikmat paling dicintai oleh penghuni surga. Ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah. Bayangkan Pak, kita di dalam situ. Wahai penghuni surga, hal azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian? Kata penghuni surga, ayu syai'in afdalu min hadha. Adakah yang lebih indah daripada ini?
Alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau telah memberi cahaya pada wajah kami dan menyelamatkan kami dari api neraka? Yang tadi kita berjalan di atas sirat, gelap, tipis, lebih tajam daripada rambut. Samping-sampingnya ada besi-besi bengkok mengait, licin. Tunajjina minan nar. Kemudian yakshiful hijab. Allah membuka hijab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fawallah, demi Allah. Demi Allah. Ma min syai'in ahabbu li ahli jannah minan nazari ila wajhi rabbih." Tidak ada nikmat apapun yang paling dicintai oleh penghuni surga dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu. Untuk itu kita wukuf di Arafah. Untuk itu kita capek. Panas-panas, jam 11 siang, ngantri untuk masuk Raudhah. Agar bisa bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ibadahi selama ini. Kalau berdoa, dikabulkan. Kalau ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita datangi. Panggilan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zatnya belum pernah kita lihat. Tapi begitu indah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilan Engkau. Zatnya belum pernah kita lihat. Bagaimana rindunya seseorang mukmin ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Untuk itu kita berkumpul ini. Merasa saling bersaudara. Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur. Yaghbirtumul anbiya wasyuhada wassalihun. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka mereka di tempat-tempat yang tinggi yang berasal dari cahaya. Diiringi oleh para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang siddiq. Kenapa kita saling memaklumi satu dengan yang lainnya? Di kamar, bertiga, saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum pernah kita lihat wajahnya. Maka pesan saya yang ketiga, sebagaimana hadis Rasul SAW ketika beliau mengangkat batu di atas pundaknya, kemudian pundak beliau yang mulia terkena debu tanah, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi para ikhwah, ini prinsip hidup yang ketiga sangat mujarab untuk ketenangan qalbu. Orang berbuat jahat kepada kita, maka berusaha kita memaafkannya. Berbuat zalim kepada kita, berusaha kita memaafkannya. Kenapa? Karena kesuksesan akhirat tadi, yang itu yang kita inginkan. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, surganya surga Firdaus. Yang ketiga, bertemu dengan Allah dengan penuh kelezatan iman. Yang keempat, berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang tua, istri, anak-anak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesuksesan hakiki. Semoga tiga pesan ini selalu diingat, terutama saat sedang turun. Dan
turun iman sebuah keniscayaan. Nggak ada dari kita malaikat, nggak ada. Wallahi tidak ada. Jangankan nanti sampai di Jeddah saja hawa kita beda dengan di tanah suci. Perhatikan diri kita. Jangankan nanti di rumah, di Jeddah saja sudah berbeda. Dia sebuah keniscayaan, maka ingatlah 3 hal tersebut. Yang pertama, tanda kemabruran adalah istiqamah. Yang kedua, apa yang kedua? Orang beriman, cirinya berusaha maksimal, tapi juga dibarengi dengan rasa takut. Orang munafik sudah berbuat buruk, tapi merasa aman. Hati-hati masuk ke dalam golongan kedua. Nggak apa-apa deh, dikit-dikit. Udah haji ini. Yang ketiga, selalu niatkan hidup untuk sukses di akhirat. Dan kesuksesan akhirat ada 5 hal. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Surganya, surga Firdaus, surga paling tinggi. Melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Berkumpul dengan Nabi dan para salafus saleh sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpul dengan orang tua, istri, anak, dan para karib kerabat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Pak, jangan lupa Bapak Ibu minta afiat di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu ujian apa di depan kelak. Nggak tahu. Ibu-ibu, kita nggak tahu suami yang ibu sayangi diuji dengan perempuan mana, dia nggak tahu. Ketika tidak diuji, itulah afiat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan seseorang pemberian yang lebih luas dibandingkan afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kelezatan ini tetap kita rasakan di dalam diri kita meskipun kita sudah di luar tanah suci. Dan saya sering tadi di bis 3 saya katakan, setiap kali saya keluar dari kota Madinah, saya selalu ingat hadis Rasulullah SAW yang beruji, Al-Madinah tanfil khabath. Kota Madinah menghilangkan orang-orang yang buruk darinya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke tanah suci. Sehingga tidak dianggap sebagai orang-orang yang buruk, yang diusir dari kota Madinah karena tidak pantas untuk berdiam di kota Madinah. Ini yang bisa disampaikan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir hayat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan materi hari ini, mungkin masukan ketika keniscayaan tadi futur itu menghampiri, Ustaz.
Saya sudah sebutkan tadi. Obat futur. Futur itu pasti. Pasti. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syarratan. Setiap amal pasti ada masa semangat. Walikulli syarratin fatratun. Setiap masa semangat pasti ada masa turunnya. Itu pasti. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Yang saat futurnya ia kembali kepada sunnahku, maka dia pasti dapat petunjuk. Ini membuat kita harus kembali, berusaha kembali. Ustaz, kadang terombang-ambing Ustaz. Kadang jatuh bangun, jungkir balik, gak ada kawan Ustaz. Susah banget Ustaz. Maka kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan hidup kita. Dan ada perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi jawabannya tadi tetap berusaha. Meskipun terombang-ambing. Terus saja usaha. Ustaz, nggak seindah dulu. Hilang ini. Bahkan bukan nggak seindah dulu. Hilang bahkan. Hilang tahajudnya Ustaz. Hilang lezatnya berdoa di antara adzan dan iqamah. Hilang saf pertama di masjid sebelum adzan. Hilang. Hilang perasaan indah itu. Hilang ngejar-ngejar iqamah. Di kamar, naik turun lift. Hilang. Maka berusahalah. Meskipun seseorang jungkir balik. Kemudian ada perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Atadhunnu anna ba'dhas salihin lam yudhnibu?" Apakah kalian mengira orang-orang saleh itu tidak pernah berdosa? Enggak. Innahum yudhnibun. Mereka berdosa. Walakinnahum idza adznabu, akan tetapi kalau mereka berdosa, mereka akan lam yusirru, tidak mengulang-ulangnya, berusaha untuk tidak mengulang. Yang kedua, lam i'tarafu wa lam yubarriru, mengaku salah. Iya, saya salah ya Allah. Aku salah. Yang ketiga, seseorang ahsanu ba'da ma asa'u, berbuat baik setelah berbuat dosa tersebut. Yang keempat, istighfar, beristighfar setelah berbuat dosa. 4 hal mudah-mudahan bisa dilakukan saat kita sedang futur. Nah, wallahu a'lam. Baik, dari Ya, Pak Abdul Aziz. Jadi apa yang paling pertama saya pelajari kan? Setelah masa yang paling habis itu. Yang pertama kali kita mempelajari apa yang itu tadi yang misal saja. Saya pertama-tama apa yang saya pelajari Pak? Nanti kalau pulang, Pak Abdul Aziz cari Ustadz. Kemudian bilang ke Ustadz tersebut, ajari saya rukun Islam, rukun iman. Dengan kitabnya. Lihat kitabnya, ada dalilnya dari Al-Quran Hadith. Ustadznya mengajarkan Al-Quran Hadith, maka cari. Maka belajarlah dengan dia. Belajarlah walau sekali sepekan. Yang sibuk-sibuk, walau sekali sepekan. Dan sekali sepekan mungkin 1 jam cukup. Tetapi kita benar-benar sistematis, insya Allah akan menghasilkan seorang muslim yang mumpuni. Tadi di pohon kurma saya ceritakan,
Mathalul mu'min kamathalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti sebuah pohon kurma. Dia tidak mudah goyang, ada syubhat, ada syahwat, nggak mudah goyang. Kemudian ranting-rantingnya tidak jatuh, dia sangat kokoh. Itu hasil dari menuntut ilmu yang kuat. Maka saya pesan, carilah ustadz. Nanti kalau seandainya mungkin bisa secara pribadi nanti ditanyakan, saya tinggal di sini ustadz, kira-kira ustadz yang di sana siapa yang bisa saya belajar kepadanya. Ini kewajiban seorang muslim, harus benar-benar belajar ilmu agama. Nah, wallahu a'lam. Baik, satu lagi deh, boleh? Siapa lagi yang mau? Ibu-ibu, cukup ya. Ya, insya Allah nanti agenda besok kita akan dijelaskan insya Allah nanti di grup oleh Bang Zul. Dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la taruddana khaibin. Ya Allah, jangan tolak amal ibadah kami. Illam taqbal minna faman yaqbalna. Kalau engkau tidak menerima, lalu siapa yang mau menerima? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Indahkan iman itu di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Bencikan kepada kami kefasikan, kekufuran, kemaksiatan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami yang terbaik di dunia. Berikan kami yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kami dari nerakanya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.